Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SKSB Sibakul Koperasi Sinau Bareng. Bersama saya Anggi dan rekan saya Irfan. Kami dari bidang koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk tema podcast kita kali ini adalah peran koperasi dalam melejitkan usaha anggota, yang sudah tentunya dibersamai oleh narasumber kita yang tidak asing lagi lah ya. Beliau merupakan Direktur BMT Dana Insani sekaligus Ketua Putkopsyah DIY, Bapak Kurniawan Fahmi SPMP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Anggi. Yes, sehat Pak. Yes, saya Pak. Sehat. Kemudian narasumber kedua kita Bapak Purnama Setiawan ST. Beliau merupakan pengawas koperasi muda Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Anggi, Mas Irfan. Sehat semua ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bicara kesibukan nih Pak, dari Pak Pur dulu mungkin ya. Kesibukan akhir-akhir ini apa sih Pak dari dinas mungkin? Yang jelas kegiatan rutin ya Mbak ya, dan juga ada beberapa kegiatan di luar itu, termasuk juga ada penanganan yang pengaduan. Ya itu yang mungkin agak menguras banyak pikir kita di bidang untuk di luar yang rutinitas itu. Selain itu kalau untuk BDI sendiri gimana Pak? Sekarang setelah RAT terus perkembangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau KSPPS BDI sekarang kita kan sedang membenahi tata kelola. Karena mengingat pemerintah sudah mengundang-undangkan Undang-Undang P2SK, kemudian juga sekarang sedang persiapan untuk Undang-Undang Koperasi yang baru. Jadi ya kita banyak kembali ke dalam untuk membenahi beberapa hal, apa itu tata kelola kelembagaan, tata kelola operasional, tata kelola SDM, tata kelola keuangan yang harus kita benahi semuanya gitu kan. Ya paling tidak kita mempersiapkan diri ke pemerintah. Nanti akan ada koperasi yang open loop dan koperasi yang closed loop. Nah kita harus berada di mana ini kan. Ini sekarang sedang kita lakukan. Nah kalau di Puskopsah DIY ya kebetulan juga sekarang banyak teman-teman koperasi yang kemudian punya banyak kendala pasca Covid. Ini juga harus kita dampingi, harus kita bina agar kemudian mereka bisa kembali beroperasi seperti biasanya, kemudian bisa berikan pelayanan pada anggota lebih maksimal lagi. Terus untuk dalam selama ini peran koperasi, terutama koperasi simpan pinjam terkait usaha anggota ini kan kalau saya lihat masih jarang-jarang ya Pak. Betul. Banyakan itu ya hanya fokus di simpan dan pinjam. Nah, ini di BDI ini melakukan tren yang lain pada yang lain dengan mendorong usaha anggota. Nah, bagaimana sih agar usaha anggota ini bisa benar-benar bisa dioptimalkan oleh anggotanya? Pembinaan dari BDI itu seperti apa? Oke, baik Mas Irfan. Jadi memang kalau koperasi syariah ini kan secara kelembagaan kan tidak hanya mengelola simpan pinjam ya. Jadi kita ada namanya, kalau BMT itu ada Baitul Mal, ada Baitul Tanwil gitu kan. Baitul Mal itu adalah lembaga mulai dana zakat, infak, sedekah, juga wakaf dari anggota. Baitul Tanwilnya fokus ke simpan pinjam gitu kan. Ya kita menyadari betul bahwa koperasi itu harus punya peran ganda, tidak hanya sebatas bisnis pure dengan anggota simpan pinjam, tapi bagaimana kemudian koperasi syariah itu terutama di KSPPS BDI itu memberikan nilai tambah ke anggota. Jadi kita kemudian memilah-milah bahwa pembiayaan kita atau simpanannya itu harus betul-betul ada komitmen syariahnya. Kemudian yang kedua harus bisa memberdayakan anggota kita. Jadi yang kita biayai itu rata-rata memang ya mereka punya usaha produktif, kemudian betul-betul kita asesmen dari awal, kebutuhan dia apa, kemudian usaha dia apa, kebutuhan dia kemudian untuk betul-betul apa gitu kan. Jadi ya tidak hanya sebagai sumber modal yang kita berikan, tapi juga ada sumber pemberdayaan dalam konteks pendampingan, kemudian konsultasi, kemudian bagaimana kemudian mereka bisa berdaya yang tadinya kecil bisa jadi tumbuh besar. Jadi kita dengan anggota ya tumbuh besar bersama gitu. Ini yang selalu kita kedepankan ke
ke teman-teman di BDI itu, ya kita tumbuh bersama dengan anggota-anggota kita gitu kan. Pada saat kita tumbuh besar, maka anggota itu juga harus tumbuh besar. Seperti itu yang kita lakukan di Koperasi Syariah BDI. Berarti memang tidak menerima ini ya Pak ya, pinjaman konsumtif seperti itu. Kita ada juga konsumtif, tapi kan mungkin persentasenya kan tidak lebih dari 5% gitu kan. Karena kadang juga kan ada anggota kita yang butuh misalnya kebutuhan rumah tangga, misalnya alat elektronik, misalnya kendaraan, misalnya rumah tinggal, gitu. Itu tetap kita penuhi gitu kan. Tetapi mungkin kita lebih banyak fokus ke usaha-usaha produktif gitu kan. Karena kalau nanti ke usaha produktif itu dia punya nilai tambah, artinya nanti secara usaha mereka tumbuh, berkembang, ya otomatis kan dia mereka bisa beli sendiri kan barang-barang yang mereka butuhkan, misalnya elektronik, kemudian kendaraan bermotor, kemudian mereka bisa mulai sendiri. Tapi bagaimana kemudian usaha yang dia lakukan itu tumbuh, mempunyai nilai tambah, menambah income mereka, sehingga mereka punya pendapatan lebih, bila perlu merangkul warga sekitarnya, ya sehingga kemudian kebutuhan konsumtif bisa mereka penuhi sendiri gitu kan. Nah ini yang memang kita dorong seperti itu. Jadi modelnya saja yang berbeda gitu kan. Jika kalau ada pembiayaan konsumtif kita ada, tapi juga enggak banyak, paling cuma 5%, itu pun juga kita milih-milih betul untuk apa gitu kan. Kalau misalnya handphone kan untuk kebutuhan apa, misalnya handphonenya untuk mendukung kebutuhan usahanya, berarti bisa kita penuhi gitu kan. Kemudian kendaraan misalnya untuk memenuhi kebutuhan angkutan transportasi usahanya, itu bisa kita penuhi gitu kan. Atau mungkin rumahnya untuk apa, untuk rumah produksi misalnya, itu bisa kita penuhi. Jadi tidak konsumtif yang betul-betul dimakan konsumtif, hilang. tapi juga konsumtif tapi kemudian ada nilai tambah untuk usahanya. Ini yang kita lakukan gitu kan. Boleh ikut nanya nggak ini dah? Boleh. Maaf ini saya panggil Uda karena kita berdua dari Sumatera lah tepatnya. Jadi hubungannya dengan tata kelola tadi dah kan udah sampaikan tadi, masih proses perbaikan atau penyempurnaan di kelembagaan, tata kelola kelembagaan. Nah itu terkait dengan yang udah sampaikan tadi itu termasuk Baitul Mal tadi, itu kan dalam lembaga termasuk di tata kelola tadi, lembaga dana insani kan pasti ada divisi-divisi itu. Betul. Nah untuk penanganan tadi untuk Baitul Mal dan ke masyarakat sekitar itu melalui divisi apa itu dah? Dan ada berapa divisi di dana insani juga? Kebetulan kita di dana insani itu kan memang ada dua ya, ada Baitul Tanwil, ada Baitul Mal. Jadi Baitul Tanwil itu memang fokus ke bisnis, bisnis simpan pinjam. Di sana memang ada bagian manajer bisnisnya, ada manajer operasionalnya. Tapi yang di Baitul Mal itu betul-betul lembaga otonom sendiri yang kita berikan kewenangan penuh untuk kemudian mengelola dana zakat, infak, sedekah dari anggota kita, juga dana wakaf dari anggota kita. Nah biasanya di kita itu ini saling kolaborasi, saling kolaborasi. Nah untuk wilayah-wilayah baru, jadi ini sebenarnya model kalau misalnya teman-teman mau melakukan. Kita kadang-kadang kan banyak teman-teman koperasi syariah itu menjalankan pure bisnis ini, bisnis. Jadi kalau mau buka pasar, mau buka sasaran baru itu biasanya hanya bisnis saja yang dipikirkan. Tapi kalau kita tidak, jadi kita selalu mengedepankan Baitul Mal harus masuk dulu. Harus melakukan pemberdayaan ke masyarakat sekitar atau mungkin kelompok tertentu, dengan harapan nanti pada saat dia sudah tumbuh, scale up-nya sudah naik, dia sudah bisa menghasilkan produk, bisa punya pendapatan lebih, baru kemudian Baitul Tanwil masuk. Nah ini yang kita lakukan, model-model ini kita lakukan tuh kemudian BDI itu betul-betul bertanam di grassroots itu udah. Jadi masyarakat itu tahunya dana insani itu ya dari pemberdayaan. Berarti ada tahapan-tahapan dulu dah ya? Ada tahapan-tahapan. Misalnya kita ambil contoh ya, yang sudah kita lakukan misalnya ke salah satu kelompok itu adalah kelompok aloe vera. Aloe vera itu. Jadi aloe vera itu awalnya ya hanya kelompok ibu-ibu yang melakukan budidaya aloe vera, kemudian memproduksi bentuk minuman. Itu KWT berarti dah? Tadinya belum KWT, hanya kelompok pengajian saja. Kelompok pengajian, kemudian kita masuk, kita ajak diskusi mereka gitu kan. Kemudian muncullah ide-ide, ini harus kita besarkan ini. Tapi caranya bagaimana? Nah, kemudian kita turunkanlah teman-teman dari Baitul Mal. Baitul Mal bisa melakukan apa dengan kelompok masyarakat ini. Jadi kita sepakati, kemudian
muncullah ide untuk bikin KWT, kelompok wanita tani gitu kan. Karena memang hampir ibu-ibu tuh ya kegiatannya hanya di rumah untuk bercocok tanam gitu kan. Tapi kemudian kita alihkan, tadinya budidaya tanaman musiman atau tanaman pangan menjadi tanamannya lidah buaya gitu kan. Ya, dengan harapan ini akan menambah nilai pendapatan mereka gitu kan. Ya awalnya memang agak berat gitu kan, tapi kemudian kita coba mencari banyak jaringan gitu. Kami kemudian menghubungi, karena dana di kita juga dana infak kan terbatas, tidak hanya karena kan kalau dana zakat kan ya 8 asnafnya kan nggak masuk tuh kalau untuk produk itu. Jadi kita menggunakan dana infak sedekah gitu kan, juga dana wakaf gitu kan, dari bagi hasil wakaf. Nah kemudian dari sana ini kita ajak diskusi, kita ngobrol, muncullah ide-ide mereka, ibu-ibu itu, kami pengen ini, kemudian kita pilih-pilih, berarti kendala awalnya apa tuh Bu? Ini Pak, misalnya dia nyampaikan, kendala kami itu pada saat kami dapat pesanan lebih dari 300 cup per hari. Satu hari itu ada orang hajatan mesen minuman aloe vera dalam bentuk cup gitu kan, sehingga kami akan libur produksi tuh 1 minggu. Nah kenapa? Bahan baku kami habis. Berarti masalah mereka adalah bahan baku. Maka kemudian ide kita adalah menyiapkan area tanam baru, kemudian menyiapkan bibit. Tapi kan mereka tidak punya dana kan, kemudian kami gandeng lah beberapa teman-teman dari Dompet Duafa misalnya. Kita bikin program, kami tawarkan, mau nggak Dompet Duafa bergandeng tangan dengan Baitul Malnya KPPS BDI untuk mensupport kelompok ini gitu kan. Mereka pun juga mengasesmen gitu kan, ini bagus, akhirnya mereka kasih dana hibah, kemudian kita beli bibitnya ke yang kelompok kecil itu, tapi kita sebarkan ke semua satu dusun gitu kan. Nah setelah semua ibu-ibu itu nanam, jadi tadinya hanya mungkin 25 ibu-ibu jadi 100 ibu-ibu gitu kan. Wah ini kan kemudian ya kita tetap akan dampingi. Setelah jalan ada kendala lagi yang muncul gitu loh. Kendalanya apa? Ini kita butuh, misalnya kalau kami nanam, karena Gunung Kidul kan terkenal kekeringannya gitu. Ini kalau pada saat di musim kering, musim ketiga kalau orang Jawa itu kan. Musim ketiga itu nggak ada air, berarti harus ada solusi nih. Maka kami coba gandeng sekali lagi jaringan lagi. Kami masuk ke beberapa dinas, misalnya dinas pertanian tanaman pangan di Gunung Kidul, kemudian ke dinas koperasi, apa yang bisa dibantu untuk ibu-ibu ini kan. Nah waktu itu ada dari dinas pertanian itu disiapkan anggaran, tapi bentuknya selang, kemudian drum, kemudian komboran, kemudian pompa air gitu kan. Tapi kan baru sebatas alat-alat, belum sumber airnya. Sama sumber juga kami cari teman-teman itu kan. Adalah orang yang kemudian itu, nanti sumbernya kami borkan. Jadi semua kolaborasi deh. Nah kemudian dari sana budidaya kemudian aman. Artinya musim kemarau pun lidah buaya tersirami gitu kan. Setelah punya bahan baku cukup, produksi juga bisa disiapkan lebih dari yang biasanya gitu kan. Tapi muncul kendala baru. Kendala barunya apa? Minuman ini lidah buaya itu ternyata tidak awet kalau lebih dari 2 hari. Biasanya kalau 2 hari itu sudah mulai agak asam itu dah. Wah, berarti ada masalah baru nih. Kita selalu mendiskusikan itu. Selalu mendiskusikan itu ke ibu-ibu kan. Itu lewat Baitul Malnya BMT Dana Insani. Kemudian kita diskusi, kendalanya ini hasilnya masih belum awet ini. Kita bingung juga itu kan. Kemudian kebetulan waktu itu kita punya teman di dinas koperasi, istrinya itu kerjanya di LIPI waktu itu, masih LIPI namanya. Kebetulan Jogja itu kan punya kantor LIPI yang memang fokus ke makanan dan minuman gitu kan. Kita diskusi dengan teman-teman LIPI, mungkin nggak kelompok kami ini dibantu oleh LIPI gitu kan. Nah kemudian LIPI, siap Mas Fahmi, nanti kita akan diskusikan lah. Alhamdulillah tahun berikutnya ada anggaran yang muncul untuk mensupport budidaya lidah buaya tadi itu dah. Nah tapi bentuknya adalah penelitian. Kita nyiapkan bahan baku mentah lidah buaya, kemudian dibawa ke LIPI melakukan penelitian. Kira-kira apa tuh perlakuan yang pas agar ini awet gitu kan. Waktu itu dapat anggaran berapa ratus juta gitu kan. Nah kemudian ternyata berhasil. Minuman itu bisa diproses tanpa bahan pengawet kimia, tapi bisa awet antara 3 sampai 6 bulan. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Itu di luar suhu dingin itu.
di luar suhu dingin. Suhu dingin. Jadi suhu kamar itu bisa tahan 3 sampai 6 bulan gitu kan. Bagi kita itu prestasi yang luar biasa. Iya, dari 2 Karena nanti hari. ibu-ibu itu akan bisa bikin produk banyak tanpa takut Tanpa rusak. takut rusak, Ya, betul. tanpa takut rusak. Sekali lagi kita menjalin kolaborasi gitu kan. Nah, kemudian berjalan. Masalah berikutnya kan setelah ada minuman, oh ini pengen produk ini tidak hanya minuman tapi ada makanan. Iya, ada Sekali lagi kami gandeng teman-teman di SMK. SMK yang punya jurusan jasa boga gitu kan. Bisa nggak bantu kita misalnya melatih ibu-ibu produknya ini gitu kan. Ya itu kita selalu kolaborasi sampai saat ini, kemudian sampai akhirnya satu ketika ke ibu-ibu mungkin nggak kalau ibu-ibu ini masarkan produk, nggak bisa kami masarkan produk, kita minta bantuan Baitul Mal. Ada nggak yang punya putra kemudian punya kemampuan lebih lah, oh kebetulan ada, muncullah nama Mas Alan Effendi itu. Mas Alan di Jakarta kerja pulang, kemudian kita ajak diskusi, Mas Alan fokus ya ke sini ya, kita pengen ini dibangun gini, mindset kita gini, kalau Mas Alan butuh dana kita akan carikan dana. Waktu itu seperti itu. Jadi kita udah banyak bantu aloe vera itu mulai dari awal budidaya sampai kemudian rumah produksi kecil-kecilan, kita gandeng banyak pihak memang. Udah karena memang koperasi nggak mungkin bisa sendiri gitu kan. Tapi koperasi punya komitmen bagaimana kemudian kelompok anggota itu bisa berdaya, bisa punya pendapatan lebih gitu kan. Ini yang kita lakukan sampai hari ini, bisa produksi cukup besar, cukup banyak, sudah begitu terkenal, sudah jadi daerah tujuan wisata juga, jadi wisata agro gitu kan. Ya ini kemudian menjadi kepuasan tersendiri bagi koperasi. Jadi koperasi tidak hanya sebatas kemudian memberikan simpan dan pinjamnya, tapi kemudian bisa membangun suatu model kelompok yang kemudian bisa berdaya, dan saat ini mereka nyimpan semuanya itu di koperasi. Jadi nyimpan harian. Sekarang sudah pembiayanya sudah tidak lagi bentuknya support bantuan, tapi sudah pembiayaan komersial sekarang. Ke kelompok itu. Kalau dulu kan kita betul-betul memberikan dana Kordul Hasan. Ini pinjaman nih kita dapat waktu itu dari Basnas, kami rembuk ke Basnas, ada nggak dana Kordul Hasan untuk teman-teman? Oh ada, kita punya anggaran 75 juta. Tapi jangan bilang hibah ya, jangan bilang Kordul Hasan ya. Bagaimana? Kita pinjami dulu, setahun dia harus bayar. Per A itu dapat 3 juta dah. Mereka ngangsur. Setiap bulan ngangsur, ternyata setelah setahun selesai, kita kembalikan uang 3 juta ke mereka. Jadi kita kembalikan bentuk komitmen kami bahwa dari itu ada dana Kordul Hasan dan hibah ke kelompok. Jadi kita banyak, jadi ada dompet duafa di situ, ada dinas pertanian pangan, ada dinas koperasi Gunung Kidul, ada LIPI, ada teman-teman Basnas. Ya jadi Baitul Mal kita, BMT Dana Insan itu hanya menginisiasi kemudian merangkul banyak pihak. Karena kan tanpa kolaborasi nggak mungkin bisa itu. Betul. Karena kalau Dana Insan ini kan ya dana zakat infak sedekah berapa jumlahnya. Tapi kalau dengan kolaborasi yang kita bikin berhasil. Jadi ya kita sekarang memang lagi membangun model-model itu, dan insya Allah kemarin kita diundang oleh LPDB lewat BLU Fire itu. Nah Pak Direktur utamanya PDB mau berkunjung ini karena ini kan aneh, Gunung Kidul daerah kekeringan kenalnya bisa buaya gitu kan. Nah ini insya Allah lah kita coba itu lah. Tapi ini kan baru satu model, ada model yang lain sebenarnya yang sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi membuka pasar itu tidak pure bisnis, tapi ada pemberdayaannya di awal. Ada sosialnya. Betul, jadi kita biasa sosialnya kita kedepankan. Nanti setelah mereka naik level up-nya naik, itu kan scale up-nya naik, baru kemudian masuklah Baitul Tanwilnya. Seperti itu. Ya alhamdulillah lidah buaya itu mereka sudah rajin nabung kemudian ya kita juga menjadi ikon kita. Kalau ada tamu di kantor itu selalu ada lidah buaya. Itu pasarnya kemana aja dah? Kalau sekarang itu sudah hampir masuk ke semua toko-toko oleh-oleh itu sudah masuk. Ini mau kita tingkatkan lagi, dan jadi kita sekarang lagi bangun pabrik supaya produksi juga bisa lebih banyak lagi per harinya gitu kan. Karena memang permintaan kadang-kadang permintaan hari itu kadang-kadang kurang terus sudah. Gitu. Jadi kalau yang ukuran cup mini, ukuran cup besar itu sehari ya selalu habis. Apalagi kalau sudah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad itu karena Gunung Kidul ada wisata itu udah kekurangan produksi kita. Nah sekarang kita lagi ngembangkan rumah produksi, sekali lagi kita kolaborasi ya. Terus untuk kelompok yang bergerak di aloe vera itu ada berapa kelompok Pak?
Kalau kelompok induknya satu. Nah, tapi sekarang kita kan sudah mulai mengembangkan ke wilayah lain untuk budidaya. Karena memang kebutuhan bahan baku itu sekarang sudah ada permintaan dari perusahaan kosmetik. Karena mereka butuh pelepahnya gitu kan. Kemudian juga banyak permintaan dari supermarket itu untuk pelepah. Karena ternyata pelepah itu dijual, satu pelepah itu mahal juga dah. Mungkin belinya hanya berapa ribu tapi jualnya kan di atas belasan ribu gitu kan. Misalnya di Superindo itu sudah sering ngambil gitu kan. Jadi sekarang itu sudah mulai banyak permintaan, tapi sekali lagi kembali ke sistem pendampingan koperasi itu bagaimana kemudian anggota yang kita damping itu dalam bentuk kelompok itu ya bisa berdaya betul, ya tidak hanya sebatas bisa memproduksi, kemudian bisa memasarkan, kemudian bisa memberdayakan semua anggota kelompoknya. Karena kalau hanya sebatas produksi jual itu ya pasti umurnya pendek. Iya, betul. Nah, yang ini sudah jalan 5 tahun udah, jadi sudah cukup lama. Betul-betul dari nol kita dampingi dan akan selalu menjadi ikonnya Gunung Kidul gitu kan. Ada rencana ekspansi bisnis lagi nggak ini dah? Ya sementara selain kita aloe vera ini. Sebenarnya ada, kita sudah punya beberapa. Kita pernah mengembangkan sebenarnya kemarin itu kita pernah pengen mengembangkan sacha inci udah. Jadi ada kelompok untuk budidaya kacang sanca inci. Maksudnya sanca inci ini kan salah satu tanaman yang akan jadi pengganti omega 3, omega 6-nya hewani. Jadi stunting ini bisa diselesaikan dengan kacang sanca inci. Hanya saja memang proses pengolahan ini perlu tahapan yang agak jelimet. Jadi kita sudah baru budidaya, kita punya mitra, ada teman-teman di Jawa Tengah itu untuk melakukan ini. Tapi memang ini baru proses dah. Yang pernah kita lakukan juga itu membentuk kampung hortikultura di satu kawasan. Kita pernah, jadi kita pernah satu kawasan itu budidayanya melon. Nah kebetulan ini agak unik juga. Kalau produksi melon ini masuk ke supermarket di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta itu selalu nomor 1. Jadi kalau udah banyak antrean itu ini nggak tahu saya, Gunung Kidul itu agak unik. Jadi melon Gunung Kidul ini, apakah saya tanya apa tuh yang membedakan melon Kidul dengan melon lain? Kalau melon Kidul itu pertama awet. Jadi masa busuknya lama. Kemudian rasanya manis. Kan? Jadi supermarket itu senang beli melon Gunung Kidul itu karena bisa awet lebih lama, jadi selalu di depan dah. Jadi kalau mungkin melon lain mungkin 1 bulan 2 bulan sudah mulai layu. Gitu. Kalau ini lebih dari situ. Kebetulan satu kawasan itu namanya di Dusun Cikal itu, satu dusun itu namanya melon. Selain sayuran itu ya, karena di sana kan ada sayuran, karena memang terkenal. Dulu kita pernah namakan itu namanya kampung hortikultura dah. Itu dari Baitul juga yang menggerakkan. Dari Baitul Mal. Sekarang itu yang pengumpulnya itu pembiayanya ke kita dah. Jadi pembiayanya mulai dari 10 juta, sekarang udah ratusan juta dia pembiayaan gitu kan. Ya walaupun tempo, karena memang jual beli kan cepat dah. Ya tadinya hanya kita dampingi saja, kemudian bagaimana budidayanya, bagaimana produksinya, kemudian bagaimana pengumpulannya, bagaimana jualnya gitu kan. Sekarang mereka sudah mandiri. Sudah gerak sendiri dan lah ya. Dan sudah pembiayaan ke kita semua gitu kan. Yang tadinya hanya support dana Baitul Mal, tapi kemudian bisa tumbuh sudah komersial dah. Itu yang jadi selalu di depan itu adalah Baitul Mal. Nah, yang jarang teman-teman lakukan sebenarnya. Terus kalau bentuk pembinaan oleh koperasi BDI sendiri untuk anggota itu apa saja sih selain bentuk pendampingan? Ya kalau kita biasanya kan ya selain modal pasti gitu kan, karena memang penguatan modal juga perlu ke anggota. Itu biasanya kita memang ada membuka ruang konsultasi dah. Jadi konsultasi ke kita. Jadi kita selalu membangun ruang itu untuk anggota berdiskusi. Jadi kita selalu membuat model asesmen kebutuhan mereka itu apa. Kemudian nanti mimpinya ke depan mau seperti apa, nanti kebutuhannya apa. Oh berarti ini bisa kita support dari Baitul Mal. Oh nanti ini harus dengan Baitul Tanwil komersial gitu. Kita selalu seperti itu. Jadi tapi memang selama ini itu kita paling banyak itu adalah ke bentuk kelompok. Kelompok-kelompok. Perorangan ada 1-2. Kalau sekarang lidah buaya itu lebih banyak ke Mas Alan kita diskusi dah. Karena memang kan pionernya sudah Mas Alan gitu ya. Artinya dari bawah kita itu. Kebetulan sekarang kita lagi dekat Dompet Duafa juga, kita lagi ngembangkan space untuk kunjungan dah.
Kita memang sekarang kunjungannya bisa sampai 10 bis satu minggu, sampai 20 bis satu ke aloe vera itu. Lokasinya di mana tuh Pak itu Pak? Lokasinya itu ada di Jeruk Legi, Katongan, Ngelipar. Jadi ya nggak terlalu jauh dari Wonosari ya, paling hanya sekitar ya 20 menit lah. Ya tempatnya memang agak di dalam, tapi suasananya asri lah. Kalau Gunung Kidul kan udah di desa itu kan asri. Asri. Nah sekarang kita lagi ngembangkan space untuk orang berfoto rombongan gitu kan. Nanti ada koperasi BDI-nya di belakang sama dompet duafa gitu kan. Kita juga sudah membuat ya model space untuk orang bisa diskusi bareng, ngobrol bareng, bertanya, dapat ilmu mulai dari budidaya sampai ke produksi. Itu kan sudah kita siapkan. Kita lagi menyiapkan rumah produksi juga di belakang yang tadinya kapasitas per hari baru mungkin kalau botol itu baru 200 sampai 300 per hari dah. Kemudian yang cup itu yang cup kecil mini itu bisa sampai 2000 per hari. Sekarang mau kita naikkan volumenya per hari gitu kan. Sehingga kita lagi ngembangkan pabrik dan lagi menyiapkan alat otomatis. Jadi biasanya itu sudah tinggal taruh, alatnya bergerak sendiri dah. CNC berarti ya? Oh iya, itu CNC. ya sekali lagi bukan kita pure dana komersial, tapi kita gandeng dompet duafa gitu kan. Ya ini yang sedang kita bangun ya, karena teman-teman tuh jarang mau kolaborasi itu loh. Padahal kolaborasi itu kan akan mengurangi beban kita kan dah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas koperasi, dengan dinas pertanian gitu kan, dengan misalnya LIPI tadi kan jarang teman-teman lakukan. Kalau kita selalu seperti itu, jadi bergandeng tangan. Ya mau nanti logonya dipasang sana nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Nah, teman-teman siapa tahu inisiatornya ya koperasi BDI dengan dompet duafa gitu. Nah, ini yang selalu kita bangun. Ada problem tentang lahan nggak Mbak? Kan ekspansi tetap butuh lahan Pasti, kan? kalau itu pasti ada problem lah. Makanya kita selalu berdiskusi karena kan tidak bisa sendiri. Ya kalau orang Jawa itu kan lahan paling luas berapa kan? Paling luas ya 3.000, 5.000 meter. Betul. Lah. Nggak kayak di Sementara kita kan di sana. kapasitas produksi kan juga perlu sumber bahan baku yang lebih banyak. Ya. Makanya kita perlu bermitra dah. Bermitra dengan masyarakat setempat, bermitra dengan masyarakat tani lainnya gitu kan. Nanti modelnya seperti apa ya? Modelnya ya mereka menanam tapi hasil produksi pelepahnya itu nanti kita yang beli. Ya, nilai harganya juga harga yang standar lah. Artinya mereka juga kalau nanam lidah buaya tidak harus di lahan dah. Bisa di pot saja. Jadi sangat gampang. Hanya saja memang kalau lidah buaya itu anakannya banyak. Betul. Rajin mindahkan anakan. Kayak tunas dia. Iya, jadi kalau udah anakan pindahin nanti kan akan jadi bakalan indukan kan. Nah kalau sudah panjang itu dipotong, yang ini bisa dipindah ke sini, nanti yang ini tinggal ditancap lagi udah Hidup. Iya. Jadi sangat gampang sebenarnya. Satu pelepah bisa 1,5 kilo beratnya udah. Waduh. Jadi ya kalau kita bisa, kalau ibu-ibu butuh lidah buaya tinggal ambil aja, tinggal di. Nah sekarang juga lagi yang dikembangkan oleh teman-teman adalah bikin nata da aloe vera. Jadi kan kadang-kadang kan ada penderita diabetes itu kan. Kalau beli yang sudah dalam bentuk minuman itu kan memang manis dah. Nah kalau dia hanya butuh nata da aloe vera kita punya. Kita jual 1 kiloan itu. Jadi nanti bisa diantar. Ini saya nggak bawa ini tadi, saya tadi mau bawa lupa saya. Harusnya taruh di tengah ini kan. Promosinya. Iya dah. Boleh. Makanya ini kok kosong tengah ini ya. Ya, jadi kembali ke peran koperasi itu harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas ya bisnis dengan anggota. Tapi ini adalah yang lain gitu. Agak ke belakang sedikit ya. Kemarin kan waktu kita RAT ya deh. Itu saya lihat tuh banyak anggota itu kaum muda lah ya. Iya, milenial itu gimana sih ajakan Dana Insani lebih khususnya itu untuk kaum muda di sana itu bergabung gitu loh menjadi anggota. Apa yang di-brandkan ke mereka itu. Soalnya kan kita banyak tahu koperasi ya. Berumur ya. Kita mau tahu ilmu dari Dana Insani. Berarti harus jadi jiwa muda deh. Iya. Ya memang itu. Kita kan paham betul bahwa demografi Indonesia itu saat ini kan usia-usia milenial ya. Karena 40 tahun ke bawah itu kan sekarang kan ya cukup banyak persentasenya dibanding mungkin usia-usia yang di atas 50 tahun gitu kan. Ya mau tidak mau juga koperasi harus masuk ke umur-umur itu gitu. Nah, untuk masuk ke sana kan tidak gampang. Sekarang anak-anak muda itu kan senangannya apa? Senangannya kan hanya main HP. Betul dah. Main game, bermedia sosial. Maka koperasi pun juga harus mampu masuk ke mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk
promosi atau mungkin branding lewat media sosial, apakah itu lewat Instagram, apakah lewat Facebook, apakah itu lewat misalnya WA Blast gitu kan. Kemudian memberikan penawaran yang menarik untuk mereka. Kan kita paham betul kultur mereka itu kan kalau berbisnis itu kan ya mereka lebih senang bisnis di rumah. Mereka lebih senang bisnis yang online gitu kan. Itu harus kita masuk ke sana dah. Jadi kita menyelami betul-betul kebutuhan mereka tuh apa gitu kan. Ya sama kemudian kadang kita juga bikin acara-acara yang mereka senang gitu kan. Mereka senangnya apa tuh teman-teman muda-muda itu. Jadi ya koperasi itu harus mengikuti zaman dan mengikuti perkembangan teknologi gitu kan. Jadi teknologi itu menjadi bagiannya tidak terpisahkan. Misalnya kalau koperasi sekarang ya minimal harus bisa bertransaksi secara mobile. Kan itu menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Karena bagaimana kemudian koperasi itu tidak hanya bisa orang hanya bisa nyimpen, tapi juga bisa melakukan transaksi apapun di HP gitu kan. Itu ya koperasi harus masuk ke sana juga. Nggak mungkin koperasi nggak masuk ke sana gitu kan. Kemudian sekarang orang kan maunya kan sekarang lebih simpel. Bisa nggak kalau saya misalnya nyimpennya itu sebagai anggota nyimpen di koperasi, kemudian saya bisa terima transferan dari bank manapun. Betul. Nah ini yang harus kita itu ya bisa. Itu mau transfer jam berapapun, mau apa kan bisa gitu kan. Kemudian kalau saya punya rekening di bank misalnya saya bisa transfer tuh 10 juta. Kalau saya di koperasi bisa berapa transfernya? Kan banyak koperasi yang takut kalau misalnya orang transfer gede-gede gitu kan. Nah itu harusnya yang sudah mulai kita bangun apa mindsetnya. Enggak lah, uang koperasi bisa. Di kami itu di Dana Insani itu transfer itu bisa 5 juta sekali transfer dah. Dan bisa 4 kali transfer sehari gitu kan. Dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Berarti limit 20 juta ke atas per hari. Itu sudah bisa dilakukan oleh anak-anak muda di koperasi gitu kan. Ya kalau di bank kan sekarang bisa 5 juta, bisa 10 juta. Ya dibatasi juga ya. Tapi ya kita harus mengikuti seperti itu dah. Tapi memang kemudian kita mengeluarkan sistem manajemen keuangan kita gitu kan. Kita harus punya likuiditas yang memenuhi kebutuhan pasar. Kita juga harus menata tata kelola yang lebih baik lagi ya. Ini gitu. Jadi ya mengikuti zaman itu ya kita harus jadi koperasi modern yang baik dah. Jadi kalau itu nggak bisa lagi konvensional itu sudah nggak bisa lagi. Harus betul-betul koperasi modern yang baik. Karena pasar kita kan tuh anak-anak muda. Betul. Demografinya sekarang anak muda tuh banyak kan. Usianya Mbak Anggi, usianya Pak Irfan itu kan banyak kan. Kalau kita kan sudah generasi muda, kita generasi muda juga. pada masanya. Iya kan. Muda di antara yang tua. Nah, enggak juga, gitu masih muda. Sama dengan Mas Irfan gitu. Betul lah. Tadi muda Pak, terus terkait mobile bankingnya untuk BDI. Persentase pengguna mobile BDI-nya persentasenya berapa untuk dari total jumlah anggota, Pak? Banyak kita yang pengguna mobile itu lebih dari 2.000-an. Dari total anggota kita sekitar 7.000-an. Ini juga cukup banyak sebenarnya karena memang fasilitas yang ada di mobile kita itu tadi selain bisa lihat terima transferan, kemudian bisa transfer keluar, kemudian semua fitur-fitur yang sekarang dibutuhkan misalnya apa bisa ngisi Shopee Pay, bisa ngisi GoPay, kemudian bisa apa itu sudah ada semua gitu loh. Sudah ada semua, tinggal bagaimana kemudian ya kita sebagai koperasi meyakinkan anggota kita, ini loh kita punya fitur-fitur yang bagus, kita punya aplikasi yang bagus gitu kan. Kenapa tuh harus nabungnya di bank? Udah nabungnya ke kita saja gitu kan. Syaratnya jadi anggota kita. Gitu kan. Syaratnya jadi anggota kita supaya dapat apa selain kan kalau jadi anggota kan tidak hanya sebatas menggunakan semua fitur, tapi kan akan dapat SAU, atau akan dapat pelayanan sebagai anggota. Kalau misalnya nanti dia punya usaha bisa kita dampingi, gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang tidak ada di lembaga keuangan perbankan. Kalau kita kan ya sangat dekat dengan anggota kita, gitu kan. Pasti kan seperti itu. Dulu, karena gini Pak, saya ke lapangan tuh banyak koperasi tuh takut untuk bergerak ke digital, arah digital, masih ragu-ragu karena kendalanya di anggota. Mereka melihat anggotanya udah tua-tua, udah nggak cocok kalau dipaksa dengan mobile. Ini dari gebrakan dari Dana Insani untuk bisa yuk pakai mobile banking itu gimana itu? Ya sebenarnya enggak juga. Sekarang banyak orang-orang tua di kita ya, rata-rata pedagang-pedagang masyarakat ya rata-rata usia sudah di atas 35-50 tahun lah. Tapi kan yang penting kan kita mensosialisasikan ke anggota apa tuh kelebihan fitur mobile itu gitu kan. Bisa melakukan apa dengan fitur mobile itu. Ya intinya poinnya ya pendekatan ke anggota. Kalau hanya sebatas kita
jualan kemudian hanya pure mindsetnya adalah bisnis, ya nggak jalan. Tapi bagaimana kemudian kemanfaatan dia jadi anggota koperasi, kemudian dia dapat perlakuan yang baik dengan usaha-usaha kita gitu kan. Salah itu kita punya misalnya pedagang di pasar gitu kan, yang dia biasa transfer, jadi dia kalau saya bayar itu udah Bu, nggak usah, kalau mau bayar nggak usah pakai aplikasi bank lagi, pakai aplikasi kita aja. Bisa mau transfer berapa, misalnya ibu punya pesanan barang mau transfer 5 juta atau mungkin transfer 10 juta, bisa, udah gerakan ini kan. Nanti kan kalau ada pendapatan dari transfer itu kan kembalinya kan ke anggota juga dalam bentuk SAO dan kan. Karena terus terang kalau misalnya kita menggunakan aplikasi mobile di bank, kan ada biaya transfer tuh 6.500, itu kan dapatnya ke bank semua kan. Kita dapatnya ke vendor penyedia jasa transfer gitu kan. Tapi kalau yang melakukan itu koperasi kan ada presentasi, ada pasifnya income masuk ke koperasi. Setiap transaksi dapat kita dapat 1.500 sudah. Kembali ke koperasi kan lumayan. SAO kita kan akan bertambah dengan itu. Nah, kalau kita Polobo sudah cukup banyak transaksi itu dah. Jadi kita biasanya sebulan itu bisa sampai 1-2 miliar transaksi mobile. Coba. Mobilnya. Koperasi bisa transaksi mobil sebanyak itu. Total itu dah. Iya. Termasuk yang kita dengar itu kan pembiayaan untuk pesantren atau di sekolah yang di sekitar Dana Insani juga bekerja sama dengan Dana Insani untuk modal pembayarannya. Ada yang gitu juga ada. Memang ya kita kan merangkul banyak pihak itu kan. Ya karena nanti yang jadi direkturnya atau penghasilannya harus jadi anggota kita kan. Jadi rekening atas nama pengurus itu. Lalu sistem pembayarannya itu masuk ke rekeningnya langsung, dan jadi di kita tuh ya ada seperti, jadi setiap santri itu bayar akan masuk ke rekeningnya pondok pesantren atas nama pengasuhnya yang jadi anggota kita gitu loh. Itu kan sebenarnya ya potensi bisnis yang bisa kita garap sebenarnya. Cuma kalau misalnya satu siswa atau satu santri SPP-nya 1 bulan 700.000 gitu. Kalau ada 1.000 santri udah berapa kan kalau pondok kan pengambilannya kan paling hanya untuk makan kemudian untuk gaji ustaz-ustazahnya gitu kan. Jadi karena yang tinggal juga masih banyak udah. Kan? Jadi ya memang ya itu, selain kita memberikan pembiayaan ke teman-teman pondok pesantren gitu kan. Ya terus kan kalau pembiayaan di mereka itu unik udah. Jadi mereka tuh kalau misalnya sekolah negeri lah ya, dia beli tuh lahan baru misalnya untuk pengembangan sekolah gitu kan, kan harus lewat komite juga. Iya betul. Kemudian untuk ngasuh kan nggak mungkin bisa bulanan, karena kan sekolah negeri kan nggak ada pendapatan SPP gitu ya. Ya itu kita bikin skim lah untuk mereka supaya mereka juga bisa dapat fasilitas dari lembaga keuangan seperti koperasi itu dengan jadi anggota kita gitu. Itu yang kemudian memang ya tidak semua teman-teman bisa garap itu gitu. Enggak, betul. Sebenarnya ya bagaimana kemampuan koperasi untuk melihat potensi lingkungan. Tadi kan ada milenialnya, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan bisnis, ada lingkungan usaha mikro, kecil menengah yang harus kita garap ini kan. Ya pointernya adalah bagaimana kemudian kita bisa masuk ke semua itu. Lewat siapa ya? Mungkin lewat Baitul Malnya, mungkin lewat bisnisnya gitu kan. Yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Dana Insani itu ya seperti itu dah. Jadi memang jauh masuk ke semua aspek itu gitu kan. Termasuk misalnya ya sangat jarang kalau misalnya koperasi itu dekat dengan pemerintah daerah gitu kan. Kalau kita enggak, kita rangkul dah. Semua itu kita rangkul gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dekat kita itu kemudian mereka minta support bantuan itu kan ya wajar. Gitu kan. Wajar. Jadi kalau Dana Insani di Gunung Kidul itu ya betul-betul menjadi bagian dari ya sistem mitra pemerintah. Nah kebetulan juga kita kan koperasi kan, kalau koperasi itu kan harusnya kan harus dapat dana CSR gitu kan. Ini malah enggak, malah kita yang memberikan dana CSR dah lewat Baitul Mal itu. Nah kebetulan juga saya diminta oleh pemerintah kabupaten untuk jadi sekretaris forum CSR-nya Gunung Kidul. Ya jadi ya koperasi itu juga ya jangan kemudian mau menerima bantuan saya, tapi memberikan bantuan ke masyarakat. Nah, bentuknya apa ya monggo silakan. Tapi kalau saya udah bilang ke teman-teman CSR, kalau koperasi BMTNS itu akan fokus ke pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak ada bantuan fisik, tapi bantuannya pemberdayaan. Karena outputnya kan harus masyarakat berdaya kan, ada penambahan income dari usaha mereka itu. Ya. Seperti itu. Baik Pak, terkait gini Pak, anggota kan kalau di koperasi simpan pinjam yang paling sering kita lihat adalah terkait pembiayaan yang bermasalah. Nah, bagaimana sih BDI ini mendampingi anggota-anggota yang mengalami pembiayaan
kendala di pembiayaan. Misalkan dia punya usaha kan kadang naik turun. Nah, turun. bentuk pendampingan dari BDI itu seperti apa, Pak? Ya memang modelnya macam-macam gitu ya. Kalau kita memang lebih pada pendekatan aspek kekeluargaan, ya kita maklumi memang ada anggota yang usahanya punya potensi pasar bagus, tapi kemudian ada kendala manajemen. Kemudian dia udah bagus tapi ada kendala support modal gitu kan. Ya, kita memilah-milah, biasanya kita memilah-milah ke anggota itu apa yang perlu kita support. Kalau nanti dia sudah bermasalah, ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Nah, jadi tidak mutlak kemudian anggota itu harus kita mungkin proses hukum dan sebagainya, itu enggak gitu loh. Soalnya kita ada pendekatan mediasi, pendekatan sosial ke mereka. Malah ada anggota yang kemudian yang tadinya masih punya potensi pasar usahanya, kemudian collab, malah kita support dengan pembiayaan baru dah. Gitu. Artinya kita suntik pembiayaan baru dengan harapan dengan pembiayaan baru itu dia bisa berusaha lagi, kemudian lama itu akan bisa terselesaikan juga gitu loh. Jadi ya sangat unik lah. Kalau ada yang di proses hukum juga memang ya betul-betul anggota yang betul-betul bermasalah gitu kan. Memang tidak mau dimediasi, tidak mau diajak diskusi duduk bareng gitu kan. Tapi rata-rata ya bisa selesai gitu kan. Ya dengan cara pendekatan kekeluargaan tadi, dengan pendekatan ya keakraban kita dengan anggota kita gitu kan. Jadi selalu anggota itu menjadi isu strategis di kita gitu kan. Bagaimana ya kita dekat dengan mereka. Ya kalau ada yang misalnya nggak puas ya pasti nggak akan puas kan. Namanya juga manusia. Tapi ya selama ini sampai hari ini ya alhamdulillah ya dana insani itu kalau di Gunung Kidul ya cukup. Cukup punya warna yang berbeda. Beda. Dilihat dari inovasinya juga kan. Iya. Dan ini Pak, yang terakhir nih. Sebentar lagi kan mau bulan puasa. Nah, itu mesti momen ya Pak ya. Apa sih yang program-program yang BDI akan untuk meramaikan puasa ini? Jadi kalau koperasi syariah itu Ramadan itu menjadi momen yang sangat spesial, sangat spesial. Jadi kita selalu kolaborasi di Ramadan itu, tidak hanya kita sendiri tapi juga menggandeng teman-teman lembaga amil zakat. Dalam hal ini misalnya kita gandeng Dompet Duafa gitu kan. Ya kita sudah mengawali, insya Allah besok Sabtu kita sudah ngundang beberapa anak-anak yatim piatu itu untuk belanja bareng di Gardena gitu kan. Nanti kita sangoni, kemudian mereka ya biar menyebut Ramadan hatinya bisa senang gitu kan. Itu selama Ramadan kita juga banyak kajian-kajian, nanti ada pasar-pasar murah dan biasanya ada paket-paket sembako yang kita berikan secara gratis dan anggota. Ya kita biasa satu di Ramadan itu bisa sampai 2.000, 3.000 paket sembako kita berikan coba-coba ke anggota kita gitu kan. Ya pokoknya Ramadan itu spesial bagi kita. Dan biasanya garda terdepannya adalah Baitul Mal. Jadi betul-betul selalu punya program lah. Kita sudah ngawali misalnya bermitra dengan Muhammadiyah, bermitra dengan NU, apa yang bisa kita bantu. Kita selalu menawarkan diri, apa yang bisa kita bantu untuk kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Yang ini mungkin yang teman-teman jarang lakukan. Kalau kita apa yang bisa kita bantu? Apakah bentuknya branding, apakah bentuknya bantuan dana? Ya kita selalu menawarkan diri gitu kan. Karena memang ya dengan bermitra dengan banyak pihak, berkolaborasi dengan banyak pihak itu ya kita akan semakin harum namanya gitu kan. Nah ini yang mungkin yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi ya kita selalu, tapi memang tadi BDI itu Gunung Kidul udah. Jadi insya Allah walaupun badan hukum kita provinsi, tapi kita akan fokus ke Gunung Kidul karena dengan wilayah 46% wilayah DIY masih banyak potensi. Dan kayaknya bagi dinas juga ada potensi untuk Sibakul masuk ya Mas Irfan. Nah itu. Di Olivera tadi mungkin bisa yang fasilitas ongkir gitu dikembangkan di fasilitas juga ke mungkin pemasaran Oliveranya, mungkin antar lintas. Bisa. Itu tadi seperti kan di kita juga kan ada sampai ke ekspor itu kantor pos ya kan. Mungkin ketika pesanannya pasarannya aloe vera itu sampai misalnya 1 truk box minta dikirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin bisa difasilitasi lewat program Sibakul ongkir itu tadi. Tinggal nanti mekanismenya seperti apa, mungkin perkembangan seperti itu, tapi kan mesti lebih rendah dari yang untuk ekspor tadi, untuk administrasi dan segala macam. Mungkin kita dari Sibakulnya bisa masuk di situ, termasuk market hub-nya. Dan jangan lupa Pak Pur,
Di klinik koperasi ada market hub koperasi, Pak. Betul. Kebetulan kita kan juga tidak hanya lidah buaya kan. Ya. Kita banyak produk-produk lain yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Karena anggota kita tidak hanya produksi lidah buaya, tapi kan banyak persen lain juga gitu. Jadi Pisang kita- udah jangan lupa Iya. udah. Katanya mau Jadi buka juga pisang juga itu. sudah punya teman-teman UMK yang gabung dengan forum-forum kita yang bisa kita ajak diskusi. Jadi kita memang punya kelompok UMKM yang sering kita support tiap bulan. Bentuknya apa? Bentuknya ya pembelajaran dah. Jadi kita sering kumpul Edukasi, mereka ya. kan. Ya kemarin kita memfasilitasi misalnya sosialisasi sertifikasi halal. Akan kita fasilitasi dengan kerjasama dengan MUI melalui Pinbasnya gitu kan, kerjasama dengan mitra bank juga untuk ya kita undang, kemudian kita sosialisasikan, harapannya mereka punya sertifikasi halal gitu. Berarti posisi Dana Insani fasilitator sih ya posisinya, atau Ya kalau lebih dari itu? malah yang utama itu memfasilitasi masyarakat. Nah, Iya. Simpan pinjam itu ikutannya. ya. Ya gitu. Oke. Mungkin terakhir ya Pak Fahmi untuk closing statement-nya, kan tadi kalau di BDI memang fokusnya ke Gunung Kidul ya Pak ya. Nah mungkin Pak Fahmi bisa memberikan closing statement untuk memotivasi koperasi-koperasi di Jogja selain Gunung Kidul, atau ya di Gunung Kidul juga sendiri juga gimana itu untuk mendorong Nggak hanya simpan nggak pinjam hanya aja di gitu. usaha koperasinya saja, tapi juga bisa melebarkan saya membantu masyarakat membantu sekitar dan masyarakat sekitar itu apa Pak? Ya kalau khususnya koperasi syariah gitu kan. Iya. Di koperasi syariah kan tidak hanya sebatas ada Baitul Tanwil kan, ada Iya. namanya Baitul Mal gitu kan. Nah, peran koperasi itu tidak hanya sebatas kemudian mencari income untuk pendapatan koperasi, tapi bagaimana kemudian koperasi berperan dalam upaya membangun kapasitas masyarakat yang tadinya belum berdaya menjadi berdaya. Itu ya menjadi mutlak, karena koperasi itu kan menjadi guru perekonomian Indonesia. Azasnya kekeluargaan, azasnya kegotong royongan. Ya idealnya ya koperasi itu tidak hanya berperan dalam hal bisnis, tapi juga bagaimana kemudian anggota bisa berdaya. Jadi kalau misalnya koperasinya besar, anggotanya juga masih tetap miskin, masih tetap tidak berdaya, kan ya Buat berarti apa koperasinya tidak akan berhasil gitu. Betul. Jadi parameter-parameter harus kita tanamkan betul di kita. Apa tuh yang menjadi parameter kita, misalnya income-nya bertambah, kapasitas produksinya bertambah, pasarnya akan semakin luas gitu kan. Nah kemudian kehidupan mereka juga naik level gitu kan. Tadinya mungkin hanya punya pendapatan mungkin 1 juta per bulan, bisa jadi 2 juta 3 juta per bulan. Nah, ini selalu kita evaluasi, sehingga memang kalau di kami itu di Dana Insani itu ya keberadaannya betul-betul ya mengapresiasi mereka, ternyata dan koperasi bisa seperti ini toh. Bisa seperti ini toh. Ya yang mungkin banyak teman-teman belum melakukan gitu kan. Jadi pesan saya ke teman-teman bahwa koperasi syariah itu di sana ada baitul malnya, ya tidak hanya bergerak di simpan pinjam, tapi bagaimana kemudian kita punya peran memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita gitu kan. Kalau masyarakatnya berdaya, pendapatannya meningkat, insya Allah nanti mereka nyimpan juga akan semakin banyak gitu kan. Tapi kalau kita hanya sebatas pure bisnis, simpan pinjam saja, ya nggak akan berkembang. gitu-gitu koperasi. aja lah ya deh ya. Betul, jadi ya koperasi itu hanya sebatas ya simbol saja gitu kan. Tapi kemudian tidak punya peran di masyarakat gitu kan. Ya teman-teman bolehlah kalau misalnya ke Gunung Kidul, mana tuh koperasi yang bisa banyak bantu masyarakat, ya pasti jawabannya cuma satu, Dana Insani. Mantap, brandingnya Insya sudah Allah. kuat ya Pak ya. Kita ke sana lah dah. Membangun brandingnya ya di semua tataran, mulai dari masyarakat, mulai dari Iya. pemerintah kelurahan, pemerintah Kapanewon, sampai ke kabupaten itu ya di semua bagian kita sudah sangat sudah sangat orang familiar lah. Kalau orang tanya Mas Fahmi itu siapa? Dana Insani gitu. Ya itu yang sudah jadi branding. Sudah jadi branding. Sudah jadi branding. Nah, maupun kita seperti apa misalnya yang lain juga kan, kalau si A itu ini brandingnya gitu. Ada Jadi aloe ya vera. itulah dari kami itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Sama-sama Mbak Andi. Pak Purnama Ya, atas obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar semua. Amin. Jadi kesimpulannya memang sebenarnya koperasi itu punya power ya, bahkan full power, karena kita kan ya pemberdayaan anggota gitu ya. Anggota itu manusia gitu. Nggak hanya sekedar permodalan saja, tapi juga bisa untuk pengembangan bisnis, pemberdayaan seperti itu. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Udah kok di detail.